hubungannya gitu. Jadi kita itu katanya tadi Pak Hardi bilang ini buku terlampau, artinya kalau nggak tahu dia nggak kasih tahu, kita harus cari yang di tempat lain gitu ya. Iya. Nah itu apa ya? Ini tentang apa gitu? Tentang apa? Ini the content of the human mind. Pikiran manusia itu apa aja sih yang ada di dalam pikiran manusia? Bagaimana terbentuknya? Kan harus ada, dari dia bercerita children juga ya. Jadi kalau dia bercerita language and the mind, kayaknya kayak udah dewasa, tapi sebenarnya dia bercerita dari yang kecil dulu. Bagaimana? Setelah Oh, tadi dari PowerPoint ini yang mana ya ini? Di halaman berapa ya? Di halaman, saya ngambilnya Bu. Hah? di halaman 115, Bu. 115. 115. Loh, ke belakang. Ini sebenarnya judulnya yang mana ya? Language and the Brain. Oh, language brain. Iya. Nanti baru language and the mind. Iya, Bu. Iya, ini masih chapter 8. Ya, habis ini, Bu. Yang 115 saya ngambil yang paragraf terakhir tentang membahas language anak. and the brain. Iya, Bu. Nah, Tuh. sekarang language di 119, ya. Oh, saya udah language and the mind. Kecepatan, Ibu. Nanti Itu habis punyanya ini Pak Pak. Samsudin. Itu nanti sesi 2, Bu. Iya. Sesi 2 nanti. Iya, aduh. Iya, iya. Terus saya baca yang paragraf terakhirnya, jadi dia Gimana language and the brain ini apa yang ada dalam maknanya apa? Ituan dari depan lagi aja, Ituan. Dari pertama, terus poinnya tuh apa gitu, sampaikan. oke. Iya, poinnya aja. Ya, dari sini. Oke, poin yang pertama. Tahapan yang dilakukan tentang fungsi bahasa dan sifatnya secara eksklusif dilandasi dengan otak. Jadi kalau misalnya orang di bahasa, misalnya orang kesakitan gitu, Bu. Jadi otaknya merangsang, Bu, harus berucap apa gitu. Untuk yang PPT yang pertama, bagian pertama ya, Bu. Jadi otaknya itu harus merangsang kata apa di otaknya sampai bisa ngomong sakit sih. Ya, untuk yang pertama begitu. Kalau menurut Bu Sapitri bagaimana? Loh. Saya belajar dulu.
Ini apa sih language itu apa? And biolinguistics itu apa? Branch of linguistics that studies language in relation to biological characteristic of humans, particularly features of anatomy and physiology. Jadi kita kan kalau kita belajar bahasa sebenarnya and the brain-nya itu hanya sebagai ini aja penyambung pikiran, tapi kita tidak belajar brain sebenarnya kan. Cuman kalau yang brain itu ya itu ahli-ahli yang penyakit dalam otak dan sebagainya, tapi kita enggak ke situ, enggak. Cuman dia hanya menyatakan oh iya, bagaimanapun kalau kita mau mengatakan sesuatu kan language itu kan dalamnya di dalam otak kita atur gitu. Kalau orang nggak pakai bicara nggak berpikir gitu, maksudnya brain itu kan thought, pikiran. Tentu mereka asal-asalan aja bicara, ya. Jadi kalau biolinguistics itu memang cabang dari linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya, gitu. Nggak usah kita wah gimana ini, aduh kita harus tahu dong, enggak. Jadi hubungannya dengan biological characteristic of humans, feature of anatomy and physiology, cuman gitu, cuman itu aja sebenarnya. Sini sedikit aja juga sebenarnya ya di sini. Maksudnya buku ini juga enggak begitu menjelaskan tentang hal-hal yang lebih jauh. Jadi kalau seseorang yang a man with damaged brain itu yang udah susah lah ya, brains-nya susah, kemudian seperti orang stroke cannot pronounce well, cannot remember how to say something in the structure, kan itu akibatnya gitu. Jadi kita menghubungkannya dengan itu. Kalau sudah damage itu dia susah produce language, susah karena kalau kita bicara kayaknya kita bicara gampang ya, tapi tidak. Kita harus mempunyai vocabularies dan the good structure dan good structure itu kan harus ada, yang orang kan harus ada strateginya. Nah itu semuanya kan adanya di otak gitu, brain. Makanya sejak kecil kita mengajarkan anak kita di dalam menggunakan hal-hal ini. In other words, brain, the mind, and language activity were at once connected and cause-effect relation and established among the three factors. Ada brain, the mind, and the language. Itu yang harus dipelihara, ya. Jadi kalau punya anak itu ketiganya itu harus kita pikirkan bagaimana dia harus memiliki ketiga komponen itu. Gitu. Terus di situ tadi ada kalimatnya panjang sekali. Siapa yang kuat nih bacanya nih? Koma sampai habis. Ini the stage. Ini huruf baru ya? Capital letter ya? The stage ini kesambungan atau gimana nih? Saya bikin kalimat poinnya aja, Bu. Ya nggak boleh. Kalau kita bikin PowerPoint itu nggak bisa sembarangan ya. Sebenarnya PowerPoint itu adalah isi dari ada topik dan kemudian kita menjelaskan beberapa kata, kita jelaskan sendiri. Tiba-tiba the state perform about the function of language itu nggak bisa kita ambil, potong, ambil, taruh, nggak bisa. Nah itu ya. Want to make the PPT, you have to know the content of the topics, and after that you explain it. If you cut it, yeah, from the text, and then you put it, and then you make the small, what's that phoneme here, and especially me, I don't know whether this one is the something new information or not, or you cut it from the previous sentences. The stage sampai titik, ini nggak ada titiknya, ini hati-hati S2 loh.
B-nya bukan capital letters, kemudian koma, semua sampai from the brain nggak ada titiknya. Itu yang susah orang mengerti ini kemana. Tiba-tiba ada titik combined phonation. Ini C-nya huruf kecil. Nah, itu membuat teman-teman seperti Pak stated that it's very difficult to see the PPTs of IDAM. Is it IDAM? Yeah. So you have to know, and then if you invite people come to the classroom and then you present your topic with the PPT, you have to be patient. You have to know that people try to hard, try hard, to understand this. Saya aja nggak ngerti. Jadi ini sebenarnya bicara tentang apa? What do you want to say? Baca dan kemudian kalimatnya itu letakkan gitu. Ini teman-teman yang kita nih semua ada S2, jadi kita harus hati-hati kalau buat PowerPoint. Nah, karena tiba-tiba kita kasih gitu orang nggak ngerti. Nah, menurutnya Mas Idam ini tentang apa tadi language and bilinguistic? Mas Idam apa saya, Bu? Ya? Idwan. Oke. Ya, Idwan, Nur Idwan. Nur Idwan, ya silakan. Gimana, Bu, tadi? Ini udah selesai apa belum? Language and bilinguistic itu udah tahu kira-kira tangkapannya kemana gitu. Nah di sini saya nggak tahu karena di sini tiba-tiba diambil the aja, diambil nggak tahu tiba-tiba kasih taruh di sini. Tapi sebenarnya language and bilinguistics itu juga mengarah kepada apa sih? Di sini disebut brain, and then the brain process sorting. Ini simetik atau ini benar simetik? Benar ya? Iya, Bu. Simetik. Bukan semantik, bukan. Ini ngomongin ini semantiknya juga salah nih tulisannya. Semantik. Ini sebenarnya apa ini? Semantik. Itu ada di halaman berapa? Diambil dari halaman berapa itu? Saya ngambil dari halaman 106, Bu. Berapa? 106. Nah, 106 di mana kok tiba-tiba ada the stage itu nggak ngerti saya. Jadi saya ngambilnya begini, Bu. Saya baca dulu, baru saya bikin intinya gitu. Artikan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, itu kan Inggris. Ini halaman berapa ya? Di halaman ini Artinya tahapan yang dilakukan tentang fungsi bahasa dan sifatnya. Ya saya bacanya, Bu, dari halaman 105, 106 sampai 107 ya. 108. Saya bacanya dari 105 sampai 108. Tapi kan saya ngambil poinnya yang penting, tapi saya ngambil kesimpulan dari diri saya sendiri, Bu. Iya, tapi saya nggak ngerti. Mungkin teman-teman ngerti. Iya, Bu, Coba maaf, tolong. Bu. Mungkin Pak Hardi lebih mengerti, Pak Hardi. Enggak. Mas Ivan ini sampaikan, ini poinnya apa sih tentang language and biolinguistic gitu loh. Apa sih yang diperoleh, kesimpulannya apa sih gitu? Iya, apa ya? Sampaikan aja dalam bahasa Indonesia gitu apa? Ya jadi respon dari otak itu sendiri, daripada intinya kesimpulannya respon dari otak itu sendiri, terus dijadikan suatu suara atau enggak bahasa linguistik. Nggak bisa itu.
Ini diambilnya nggak tahu dari mana ini. Ya, sama-sama. Kita mau undang itu Ibu Jalia. Ibu Jalia bisa membantu? Belum paham saya, Bu. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah pembicaraan di chapter yang ini tentang language and bilinguistics. Itu simpulannya dia sebutkan the final stage of language production. Jadi gimana pun adalah language production. Ya, language and bilinguistics. Tapi akhirnya they also talk about the final stage of language production takes place through what the bilinguistics call phonation. Phonation as a surface process conjoin the semantic content to the phonological. It's a phonological unit of language. Ini juga salah, masa ada phonological? Producing what the listener hears, namely the utterance. What is central to bilinguistics? This is the process of cerebration. Kalau phonetation, ya kalau kita, if you want to say something and then you mispronounce, people cannot understand what you say, yeah, and it doesn't have any meaning also. Okay, so when you utter sentence, you have to pronounce well. Yeah. If you cannot pronounce well, we don't have check the semantic or the meaning. Itu brain. Jadi fungsi daripada brain itu adalah sebenarnya jadi brain itu ikut mengatur struktur kalimat yang ingin kita utarakan kepada orang lain, ya. Kalau kita membuat kalimat yang even though that the day is raining hard, it's raining hard, but I must go to my campus. Itu kalau bikin cause and effect itu kalimat kan harus berpikir gitu. Nggak bisa kita ngomongnya asal-asalan. Apalagi di sini. Nah sekarang coba Pak Ardi tanya dulu, nanti bisa dijawab ya. Coba bertanya dulu yang ini kayaknya sebenarnya sih kalau bacanya ya benar-benar berkali-kali bisa nangkap ya, maksudnya sejarah ceritanya aja, ini bercerita tentang apa gitu aja. Pak Hardi silakan bertanya. Bisa juga. Jadi sebenarnya ketika kita mulai berpikir gitu, kita mau, kalau anak kecil itu mau mengucapkan sesuatu tentu ada masalah dalam organ of speech, ya. Dia harus apakah dia pakai pikiran, brain kalau anak kecil? Enggak kan, karena mereka kalau lapar dia nangis gitu kan, kalau nggak ada ibunya dia nangis. Nah itu kan pakai pikiran, pakai otak dia kan. Mind, brain, mind, and the language. Jadi language and mind itu mereka tuh memiliki dua komponen bidang yang bekerjanya bareng gitu dia. Mind and language. Kalau kita berbicara dengan orang yang memang punya pengalaman, tapi dia tidak bersekolah, dia
seseorang itu masih bisa menerangkan dengan baik ya, karena dia punya pengalaman gitu, dia punya mind, dia punya brain, dia punya language yang baik, yang bagus. Dia bisa menjelaskan kalau ini gini, nanti ini begini, kalau ini begini, kan dia pakai brainnya, ya kan? Oke. Apalagi yang mesti, jadi bahasa dan pikiran itu nggak bisa dipisahkan, selalu berjalan bersama dia. Di sini udah azan-azan nih ya, sambil begini mikir dulu ya. Oke, di sini udah aman ya, selesai. So language and bilinguistics. What is relationship between these terms? Apa hubungan antara itu? Di sini ada ya. Certain parts of the brain are responsible for understanding words and sentence. These brain areas are mainly located into regions in the left side of the brain and are connected by nerves
Together, this brain's region and their connection form a network that provides the hardware for language in the brain. Um, what is this? So, which is the especially for biolinguistics. Yeah. The first time is we have to know the terms of the words. If we want to present something and we can see the title, so we try to find the meaning or the terms, yeah, the definition of the title of the chapter, language and the brain. So you start from the what is the language and what is the brain. Language, the function is for communication. In the language, what we get from the language. Of course, we know that the sounds and then the systematization of the phoneme or words and morphemes. Yeah, there are so many things in the language, and the syntax and the semantics, pragmatic, so many things. So, and the brain. What is the brain? So you have to know one word, and after that, you try to mix it. Ya. Jadi caranya itu belajar linguistik ya seperti itu. Apa itu? The brain is a complex organ that controls thought, memory, emotion, touch, motor skills, vision, breathing, temperature. Hunger pun masuk ke brain. And every process that regulates our body. Together, the brain and spinal cords that extend from it make up the central nervous system or CNS, central nervous system. Terus kalau kita menggunakan bahasa, tentu kita menggunakan human brain, ya kan? Bagaimana kita umpamanya kita mau menjelaskan sesuatu, tentu kita menggunakan apa? Skill kita ya, pikiran kita gitu. Bukan hungernya ya kan? Jadi kalau language and the brain, cara kita mengekspresikan sesuatu, kita tahu language itu pakai structure, pakai bunyi, pakai apa. Nah, brain itu adalah pengingatnya. Itu adalah alat untuk mengontrol pikiran kita gitu. Jadi tanpa brain, bahasa yang kita ujarkan itu kosong, ya kan? Nggak bisa. Tanpa brain itu nggak bisa. Jadi orang yang bisa menggunakan bahasa ya pastinya seseorang itu menggunakan brainnya untuk mengatur segala-galanya, untuk mengingatkan sesuatu, bunyi-bunyi. Jadi seperti itu kira-kira kalau kita mau menjelaskan tentang language and brain, dan di dalamnya ada language and biolinguistics, ya. Biolinguistics ya kalau umpamanya udah ada brain tapi jangan sampai ya Allah kita nggak bisa bicara karena stroke umpamanya, jangan sampai ya. Jadi ada hal-hal yang hilang gitu dari tubuh kita, mungkin organ of speech-nya, tongues-nya udah nggak bisa sempurna lagi ya. Terus mungkin ada yang sakit, berdenyut di kepala, di kaki dan sebagainya sehingga hilang itu. Kita udah nggak bisa ngomong, mau bilang I need umpamanya I want to eat, jadi nggak tahu mau bilang apa gitu kan. Terus ketika mau nulis nggak bisa, tangannya udah nggak bisa megang pen gitu. Nah itu masuk language and ya ini biolinguistics gitu.
Itu secara umumnya seperti itu. Ya, Pak Hardi silakan bertanya. Pak, Terminologi terlalu susah itu, terminologinya sangat susah di sini. oh, Makanya saya bisa memahami ituan memang kesulitan gitu dalam mengambil kesimpulan atau poin dari Iya, Bapak materi ini. Pak banyak Hardi sekali, pengertian banget deh. so many Iya. psycholinguistic books ya. Banyak sekali psycho di dekat saya ini Iya. ada beberapa buah. Tapi saya mau ngasihnya yang mana? Ini yang paling mudah gitu loh. Bingung saya. Yang lainnya lebih macem-macem Pak. Kalau saya mau pergi ke tempat buku tuh itu lebih tebal lagi. Gitu. Psycho itu yang ini tuh yang lebih ringan gitu. If you got problem, Bapak, you can read other books. Bisa cari buku-buku yang lain, atau you have to, to have the dictionary of linguistics. Do you have? Dictionary of Linguistics? No, I don't think so. I just have general. Nah, ini ada dictionary of linguistics ya. Udah hancur saya buat. Ya, ini udah hancur banget. Nah, ini juga ini udah entah kemana-mana. Jadi kalau perlu nanti saya harus mencari halamannya. Ini buku udah hancur karena udah tiap hari dipegang. Sebenarnya dalam belajar linguistik tuh harus ada dictionary-nya. Kalau tidak, ya carinya di internet ya. Ya seperti ini mesti punya, harus cepat brain itu apa. Ini bisa kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Dia cepat jawab sih. Apa itu, ini apa, itu apa, bisa juga. Oke, nah sekarang kira-kira seperti itu. Nah ini tentang neurologi, ya. Ini tentang brain semua ini. Ini bercerita aja. Pokoknya yang tadi yang saya sebutkan itu udah nggak salah ya. Iya Bu. Ini biological independence of language. Coba ke sini dulu. Coba kita mau melihat ini apa sih? Ini ceritanya bisa anak lagi nih. Ini apa yang bisa dilihat di sini kok jadinya ini saya juga nggak tahu ini dari mana ini dapatnya tiba-tiba huruf kecil kayak begini aja. Apa yang bisa dijelaskan dengan begini ya? Nggak bisa baca, ambil dikit, taruh, nggak bisa, kecuali bisa menjelaskan. Ini PR aja nanti Bu, buat kita semua. PR aja buat kita semua, buat baca lagi gitu. Iya, kasihan kalian ya. Iya, maksudnya nanti nggak dapat apa-apa. Nggak dapat, ya kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kuliah nggak boleh asalan. Ini baru satu buku Pak. Kita dulu bukunya banyak. Buku kalau belajar tuh buku ada di kaki. Jadi dilempar sana, dilempar sini gitu. Bukan di atas meja, udah penuh mejanya. Nggak semuanya susah juga sih di buku ini. Cuman memang ini kebetulan ini gabungan ilmu antara biologi karena bicara tentang sistem saraf. Bicara tentang struktur neurologi. Nah, tapi nggak perlu dengan bahasa. Pak, ini nggak perlu juga maksudnya harus tahu sampai sekecilnya, enggak. Tapi nanti di dalam sebuah penelitian baru kita mencari ini gitu. Ya. Iya ini dia kan. Memang harus multidisiplin ilmu nih baru ngerti, bisa memahami gitu, bisa membayangkan. Di sini ada very first, ya Pak.
Untuk PR aja barangkali Bu. Nanti untuk kita diskusi lagi. Mudah-mudahan ada waktu kayaknya ada. Jadi kalau satu-satu tuh nggak ada ya. Ini pada halaman 115 ini jelas ini. Linguistic marks itu seperti apa? Kalau anak pertama sekali, jadi ini biological independent of language itu maksudnya kemampuan anak di dalam bisa berbicara. Itu ini judulnya aja biological independence of language. Jadi maksudnya seorang anak yang sudah bisa. Itu suara apa ya? Suara saya apa sih Pak? Jadi kalau biological independence, what is that? Ini apa? Maaf Bu, di tempat saya hujan besar. Iya, jadi kalau the very first utterance of the child which can truly be called linguistic marks. Nah, di dalam biological itu maksudnya kemampuan anak, organ of speech-nya, brain-nya gitu Pak, di dalam bicara gitu ya. Ini namanya linguistic marks gitu ya. Dia mengatakan mama, a verbal act which should be the product of the child intellectual perception. Jadi dia menyimpulkan symbolic behavior mama gitu ya. Itu adalah the first utterance anak-anak itu yang masih balita gitu. Ya, imaginative maturity nih. Dia sudah bicara tentang mampu mengucapkan kata itu dari auditory organ of child. Nah, dia sudah bisa mengucapkan lebih dari kata itu, atau dia anak itu mulai belajar untuk mengenal simbol, verbal simbol itu maksudnya mama, papa, nah gitu dia. Udah mulai dia masuk kepada linguistic unitnya. Jadi kata mama has become the first unit of the child's language experience. Ketika dia mengatakan mama, padahal sebenarnya itu adalah hanya tuntunan kemampuan anak itu, biologikalnya itu mengucapkan, dia juga nggak tahu apa itu mama, tapi ibunya udah senang, wah udah bisa bilang mama, pada mama, papa itu mulai dari bilabial sounds, mama, papa gitu. Dia nggak akan bisa bilang kakak gitu, nggak bisa, karena itu velar di belakang, nggak bisa. Di belakang ini kan gagak, mana bisa dia mengucapkan itu. Nah, yang pertama adalah the first phonemes that they know is a bilabial sounds. Mama, papa, apalagi ngakak, nggak tahu dia. Dengan nge, terus ngak dengan kah, itu nggak bisa. Itu bisanya anak-anak di umur 3 sampai 4 tahun dia bisa baru bilang K. Tapi satu lagi Gitu. Kalau masih kecil nggak bisa, masih baru mulai nggak. Nah, itu yang disebut pertama sekali dia bisa mengujarkan kata itu adalah ya itu dia symbolic behavior dia yang dia automatically say mama, itu memang udah penanda apa itu ya, itu sudah sebenarnya dia nggak tahu juga itu masih kecilnya umur berapa dia bilang mama gitu, tapi dia sudah mulai mengujarkan sesuatu dan mulai mau berkata-kata gitu. Oke, itu adalah ketika dia sudah mulai terus-menerus tahu bahwa itu mama, itu papa, itu mungkin kah, atau dia mengatakan kakak itu tak gitu, karena itu lebih mudah. Nah, itu dia biological independence of language-nya udah mulai berkembang gitu. Gitu loh Pak, menarik ini. Jadi kalau Bapak lagi meneliti, Bapak bisa bilang bahwasanya biological independence of language anak itu udah sampai kepada apa, sampai apa. Dia sudah mengatakan linguistic unitnya, dia sudah tahu Bang. Kalau tahu benar itu mama itu siapa, jadi kalau umpamanya mama apa itu asal-asalan, begitu dia benar-benar tahu antara mama atau ke papanya datang papa, itu udah benar-benar dia tahu. Dia bisa mengidentifikasi makna papa itu adalah ayah saya gitu. Ya, mam. Nah, dia minta mam terus kita kasih minum, dia dia buang. Nah, itu berarti dia simbol-simbol untuk drink itu dia udah tahu, nggak asal-asalan gitu. Menarik ya.
Ini perkembangan bahasa anak udah mulai masuk dia. Pak Hardi sampai out-outan. Kesel ya Pak. Enggak sih. Mereka penasaran aja, belum ini, mesti diulang kembali gitu. Iya, itu Diulang-ulang bacanya. Pak, linguistik itu belajarnya itu jadi kalau kita belajar psikolinguistik itu erat hubungannya dengan apa? Dengan fonologi, dengan phonetics, dengan morfologi. Itu erat. Kalau udah 5 tahun itu udah syntax and semantics. Nah, kalau Kenara udah pragmatik sih udah. Umpamanya saya bilang abis mandi kamu ya boleh Oma kasih ice cream, kita bagi 2 gitu. Dia mulai berdiri itu jam 4. Oma, what are you doing? Teaching. Dia datang lagi, saya udah tahu ini pragmatik. And I said that take the ice cream and then we divide. Okay, Oma, thank you. Nah, dia udah cepat. Jadi tadi datang itu dia itu menginterpretasikan you promise me to give. Nah, itu dia. Jadi dia udah sampai pada pragmatics. Anak 5 tahun itu brainnya udah jalan, Pak. Ini menarik sekali kalau kita mau menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak di sini. Jangan marah ya, bukunya susah. Memang begitulah linguistik. Ini baru satu topik ya, Pak. Ini masih ada satu lagi. Pak Sam. Pak Sam ini jangan sampai ini dia. Nanti ngambek dia kalau dia nggak dikasih bicara. Mudah-mudahan nggak blank lagi ya Pak ya. Ini agak blank banget ini topik yang ini. Ini lebih ngeblank lagi ya. Jadi sepintas tuh seperti itu ini pemerolehan bahasa anak ini judulnya kan, the title is not the for children, tapi for the first time they explain about children, masuk juga ke children, jadi nggak bisa karena pemerolehan bahasa pertama itu adalah diperoleh dari anak ya, bukan kita. First language, tapi kalau second language itu ya semuanya orang. Boleh dari mulai kecil, tapi kalau second language acquisition itu boleh umurnya ketika lagi masa-masa SMA, masa-masa itu boleh aja. Pak Sahrul, ngerti nggak Pak Sahrul? Ngerti ya Pak, udah mau hujan jadi jelek ininya. Nah ini dibaca lagi, terus nanti minggu depan kita ulas lagi. Boleh, ya. Kalau diulas sekarang Pak Syam nggak dapat. Pak Syam, oke, welcome to you. Ini siapa tadi yang bicara? Pak Syam ya benar. Yang tadi Pak apa? Yang sebelum tadi Pak Ituan. Iya Bu. Pak Ituan. Nur Ituan. Saya Bu. Mana Pak? Oh ya Pak Nur Ridwan. Iya, Baca lagi dong, anak muda kok nggak mau baca berulang-ulang sih? Iya Bu, siap. Sedang Pak Ardi aja mau. Jangan kalah dong sama beliau. Ntar saya minta ajarin sama Pak Hardi. Kan kita mau beli-beli yang lain, kalau nggak tahu ntar nggak bisa beli-beli. Ya Pak Syam, silakan Pak. Nah sekarang Bapak, you tell us about language and the mind yang tadi. Nah baru masuk ke situ gitu kita, the content of the human mind. Apa tuh human mind? Human mind, tadi mind itu as in a general, and human mind masuklah ke kita. Ada articulatory, ada vocal apparatus nih human mind itu. Untuk ke language-nya, silakan Pak. Pokoknya ngerti kayak mau bahasa apa juga boleh. Ya, nanti teman-teman nanya ya, jangan diam aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dear Ibu Sapitri and my friend whom I love, allow me here to present our material today
by the chapter Language and Mind from Mukalel Books. Mukalel Books, right? Yeah. Okay, our outline today, we have 5 main topics. The first here about the content of human mind, and the second is universal and language development. Third is language and thoughts. Fourth, development of symbolic behavior in the child. And the last is semantic content of language. Okay, to make it clear, allow me to deliver in English and Bahasa. The first, it's about the content of human mind. I do agree with the Makalel said that is it difficult to understand mind of man from its structure and working. Jadi memang sangat susah ini katanya memahami mind of man, pikiran manusia dari sisi structure dan juga dari cara kerjanya. Man studied mind with his mind by 2 ways. The first is interior reflection, and the second is behavior of other men, which reflect the working of their mind. As far as I try to understand this men, jadi manusia dalam mempelajari pikirannya, karena memang dengan pikirannya aja, maka di sini ada 2 cara. Katanya pertama dengan interior reflection. Interior reflection itu berarti dia memang pikirannya sendiri dicoba untuk dipahami dengan pikirannya sendiri gitu loh. Jadi memahami pikiran tapi dengan pikirannya sendiri gitu. And the second, it's about behavior of other men, berarti mencoba menelitinya, memahami pikiran tapi dilihat dari behavior, dari perilaku orang-orang yang mungkin dari orang lain maksudnya, yang mungkin di situ merefleksikan cara kerja pikiran orang lain tersebut gitu loh. Next about the concept, di sini ada namanya konsep. Next juga nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini adalah salah satu one of the content of mind as a unit of thoughts. It's also I can say that it's also delicate to know where exactly the function of the sense begin and stop. Satu sisi di sini berkaitan dengan masalah the sense, penginderaan, ini juga salah satu yang memang dikatakan sulit untuk mengetahui kapan mulai dan juga kapan berhenti yang namanya penginderaan ini. Salah satu alasannya adalah because in man, dalam manusia itu adalah the cognitive faculty. Faculty ini bisa juga diartikan sebagai ability ya, mungkin kecakapan atau kemampuan. Di mana dalam the cognitive faculty ini ada the sense and juga ada intellect. Ada masalah penginderaan, juga ada namanya intelek. Saya susah mendapatkan perpadanan dalam bahasa Indonesia-nya intelek ini ya. Dikatakan di sini bahwa the sense and the intellect ini adalah sangat bergabung dan juga sangat erat kaitannya, sehingga masalah function of the sense ya, fungsi dari penginderaan ini akan selalu dibayangi dengan fungsi daripada human intellect juga. Maka tadi alasan kenapa sulit untuk mengetahui kapan mulai dan kapan berhentinya, salah satunya di situ. Okay, we try next slide. About the child's mind. Okay, the first content of child mind. Okay. Form into the first is about the biological faculty and the second is mental faculty. Jadi suatu kecakapan biologis ya, yang di dalamnya ada brain, otak, nervous, juga sistem saraf ya, reseptor penginderaan dan juga organ bunyi vokal. Kemudian ada juga di sini adalah mental faculty-nya, berkaitan dengan kecakapan mental. Maka di dalamnya di sini ada intellect, ada imagination, ada memory ya, di mana di situ ada restoring dan juga recalling ya, proses penyimpanan dan juga mengambil kembali ingatannya itu. Dan juga di sini ada the will.
Itu yang masuk dalam kategori mental faculty. Kemudian selanjutnya ada poin tentang DAO. Ini tentang DAO, bahwa dikatakan DAO ini is the child first time experiences with sufficiently activated with his mind and arouse his curiosity and also his cognitive faculty. Jadi karena mungkin kebiasaan orang itu seorang anak akan selalu diberikan dengan boneka, maka the first time experience disitulah anak itu akan akan mengalami ada namanya perkembangan pikiran, ya, his mind, dan juga di situ akan munculnya his curiosity, adanya keingintahuan, dan juga munculnya adalah cognitive faculty yang tadi, ya, kemampuan kognitifnya. Kemudian when the child entire cognitive faculty is active, ketika kemampuan kognitif anak ini sudah aktif, maka di sini sense, ya, the sense dan the mind, penginderaan dan juga pikiran ini juga bangun gitu loh, ya. Maka ada istilah namanya unified experiences. As short as I know about this, jadi unified experience ini ketika anak, ya, yang terjadi adalah ketika sudah mendapatkan pengalaman berupa visual, ya, bisa juga auditory, olfactory, gustatory, dan seterusnya. Ini adalah misalkan sudah mendapatkan pengalaman penginderaan seperti penciuman, penglihatan, pendengaran, dan semuanya ini, tetapi hanya dalam salah satu objek aja, yaitu misalkan tadi the first thing-nya itu the doll gitu loh. Maka itu sudah mengalami namanya unified experiences. Jadi kemampuannya sudah bisa penglihatannya sudah bisa melihat the doll, sudah bisa mendengar, sudah bisa meraba bahwa ini halus, misalkan doll-nya ini, ya. Nah, itu sudah ada namanya unified experiences. Next, the child has simultaneously obtained two things. The first is the image and the second is the concept. Jadi secara serentak anak itu mendapatkan dua hal. Pertama ada namanya image dan second ada namanya konsep. The image ini adalah yang tadi hasil dari unified experiences, tapi hanya one object. Jadi pengalaman-pengalaman tadi itu akan tergambarkan dalam mind-nya, dalam pikirannya, berupa ya image, ya gambar gitu loh. Dan kemudian tentang the konsepnya ini adalah the result of process abstraction. Ada proses namanya pemisahan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Berarti konsep ini ketika sudah bisa membedakan antara satu doll, boneka satu dengan yang lainnya, misalkan satu berbentuk boneka orang, misalkan ya, yang keduanya misalkan bentuk Doraemon, misalkan ya, yang ketiganya berupa puppy, misalkan ya, atau juga cat, kitten, misalkan gitu ya. Maka di situ dia sudah bisa membedakan dalam konsep itu sudah bisa membedakan objek satu dengan objek yang lainnya. Tetapi ini juga sama, sudah bisa membedakan tapi sudah menyadari bahwa it's only plaything gitu loh. Itu hanya mainan gitu, it's not real gitu loh dalam benaknya. Nah, saya kira di situ konsepnya. Kemudian muncul lagi ada istilah namanya universal concept. Nah, saya coba pahami dengan universal concept ini adalah satu gabungan daripada konsep-konsep. Jadi konsep itu kalau satu yang tadi berkaitan dengan masalah kemampuan yang tadi, tapi ketika sudah dilakukan pada benda-benda yang lainnya, bukan hanya doll gitu ya. Misalkan sudah bisa membedakan tempat makan, sudah ada gelas, sudah ada ini, maka di situ itulah namanya universal concept gitu. Sehingga di sini universal concept form the content of mind, akan membentuk satu isi daripada pikiran, yaitu human intellect. Nah, human intellect inilah proses-proses di mana kita yang mungkin dalam proses berpikir kita ada thinking, ya, ada understanding, ada reasoning gitu loh. Disitulah terjadinya ketika memang sudah ngumpul universal concept gitu. Dan kemudian the image-nya apa peranannya? The image ini akan
menemani intellection. Dalam proses intellection, dalam proses thinking, understanding, maka image ini akan membantu, menemani, membuat gambar imajinasi dalam pikiran kita ketika memikirkan sesuatu dalam proses berpikir kita, misalkan, maka image ini akan membantu kita membuat pikiran gambar-gambar dalam pikiran kita gitu. Nah, disinilah image yang dimaksudkan. So, berkaitan dengan masalah the content of human mind, maka di sini ada istilah namanya concept and image. That's the point for number 1. For number 2, it's about universal and language development. I take several points from this. Pertama, di sini ada infant first encounter with mother is the beginning of development of cognitive experiences, socialization, and linguistic development. Jadi, pertemuan pertamanya dengan seorang ibu, maka bayi ini adalah permulaannya juga proses perkembangan pengalaman kognisinya, dan juga pengalaman atau perkembangan sosialisasinya, dan juga perkembangan bahasanya gitu loh. Maka the mother is the first encounter gitu ya. Ini adalah proses awal dari perkembangan dari 3 aspek ini. Kemudian there is a dimension in the intellect which make it capable of universal vision which penetrates all individuality and particularity. Kemudian di dalam intelek juga di sini ada namanya individuality and particularity. Kalau boleh saya memahami individuality dan particularity ini, kalau individuality berarti dalam pemikiran, memikirkan suatu objek itu adalah sudah bisa membedakan objek dengan objek yang lainnya. Jadi individuality-nya. Tapi kalau particularity ini sudah bisa di dalam satu objek itu dia sudah bisa apa yang dimiliki oleh objek itu, apa yang melekat dalam objek itu dia sudah bisa menjabarkan lah, saya mengetahui lah minimal. Nah, itu yang saya pahami tentang individuality dan particularity. Kemudian yang ini tadi berkaitan dengan masalah individuality dan particularity. Jadi the dolls are different on their shape. Jadi secara bentuk mungkin berbeda gitu kan. Kemudian juga tetapi setiap boneka itu pasti ada particular objeknya gitu. Nah, tetapi di sini juga ada esensialnya, ada same kind-nya. Mungkin tingkat kesamaannya ada gitu. Jadi sudah bisa memilah-milah, ada yang perbedaan dari setiap boneka, tetapi ada juga bahwa boneka-boneka itu juga mempunyai hal yang sama. Itu kelihatannya tentang individuality dan particularity. Next, the child has often in his mind two things, picture the doll. Ini berkaitan dengan masalah boneka tadi masih. Jadi dalam pikirannya ini ada 2 hal. Yang pertama adalah image, gambar-gambar, all the particular object. Maka di sini ada gambar-gambar itu dalam pikiran juga akan terekam, gitu ya, image-nya. Kemudian the concept of the doll-nya, concept of the doll ini juga akan doll itu sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ini adalah masalah concept of the doll. The child's intellect has obtained what is universal among all the dolls of any colors, type, or dimension, so long as they are dolls. Concept of dolls. Oke, mungkin concept of doll ini jadi diartikannya jadi ketika intelek seorang anak ya ketika mendapatkan apa sih universalan dari semua doll ini juga sudah ada banyak jenis warna tipe tetapi semuanya masih kategorinya merujuk pada doll gitu, bukan bentuk yang lainnya atau yang tadi dibilang concept of doll-nya. Oke. We continue first. Next, we can say Pak Syam, itu bisa juga kalau contohnya kalau anak itu di umur 2 kali ya,
bisa melihat konsep kucing sama lion. Nah, itu dia pikir sama ya. Ya, tetapi kalau anak sudah lebih besar lagi, itu ada pembedanya. Kalau cat itu small, kalau lion itu big ya, bigger dan nah itu ini biasanya contohnya itu. Nah, ini dia buku ini berpikir lagi untuk membuat contoh yang lainnya. Kalau dia lebih fokus lagi nanti kriterianya itu dia bisa lebih jelaskan. Makanya di sini universal and the language development. Universals artinya anak itu mengetahui tentang ya gitu. Kalau dia lihat lion dia bilang kucing, kalau dia bilang kucing, kalau dia lihat kucing itu dia bilang bisa lion gitu. Terus itu dia bersifat universal. Nah, begitu perkembangan bahasanya sudah lebih baik, jadi dia bisa mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia lebih fokus lagi, tapi anak itu harus bergerak lagi umurnya. Ya, udah lebih bisa mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya. Gitu ya, untuk lebih menguatkan penjelasan Pak Syam itu, saya menambahkan contohnya itu. Oke, ya, thank you, Bu. Ya. Next, mungkin sedikit saya percepat. Ini berkaitan dengan. Ini udah jam berapa ya? Enggak apa-apa, Ibu. Masih. Masih. Ya, untuk particularity of image and universality of concept, ini berkaitan dengan particularity of image and universality of concept. Saya ambil. Nah, itu Pak tadi particularity of image-nya yang tadi, universal of concept-nya, konsep dia melihat kucing bisa juga untuk harimau, bisa juga untuk apa. Yang penting dia ada kumisnya umpamanya ya. Anak nggak melihat dia tuh lebih kecil apa-apa. Particularly of images itu dia apakah particularly of images itu dia lebih fokus, sudah bisa lebih udah bisa mengatakan bahwa bukan ini tapi itu ini, bisa nggak? Apa? Ya, kurang lebih mungkin begitu, Bu. Iya, jadi saya lebih ya kalau ini kan contohnya seperti ini, tapi kalau dalam buku yang banyak, kalau dalam buku yang lain bisa jadi itu ya, karena kita hanya pegang buku ini ya. Coba cari buku-buku yang lain yang tentang psycholinguistics. Karena kita juga berjauhan, kalau dekat kan saya bisa bawa buku, nah coba yang ini, coba yang itu, nah ini tentang ini, tapi karena begini kita padankan dulu. Alhamdulillah dalam konteks begini pun kita bisa bertemu, itu dulu aja, jadi lebih bersyukur aja dulu. Selanjutnya Pak Syam. Iya, oke. Untuk contoh yang ada di buku tentang weapon berkaitan dengan particularity of image dan juga universality of concept. Jadi untuk senjata ya, misalkan katanya di sini diminta, misalkan ada 10 orang diminta untuk membuatkan senjata, maka yang terjadi adalah 10 orang itu akan membuat berbagai macam jenis senjata gitu loh. Nah, karena universality konsepnya adalah weapon. Yang penting ini adalah berupa senjata gitu loh. Kemudian dalam benaknya pasti akan particularity-nya mungkin ada yang membuat bambu runcing, ada yang buat panah, ada yang buat macam-macam. Kenapa itu Pak? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa ya? Bergantung pada skema pengalaman dunia mereka terhadap kata weapon itu. Nah, ini sampai gini pun ini dipercakapkan, didiskusikan. Jadi universal konsep satu kata dikasih weapon. Particularly of images-nya itu tergantung kepada kemampuan seseorang di dalam menangkap kata itu. Ya, kalau weapons-nya mungkin kalau kita dulu zaman saya weapons ya betul juga bambu runcing gitu. Tapi kalau anak sekarang weapons nggak pernah dia bambu runcing. Mereka akan pergi ke mall dan mereka bilang yang ini ya Bu Guru gitu. Karena
karena skema mereka pada saat sekarang ini nggak ada itu bambu runcing, itu kan masa-masa Pak Syam waktu kecil. Nah coba anak-anak muda sekarang, coba tanya si Ratu Lala, nggak bisa dia Ratu, buat apa itu katanya, kayak all banget, weapon kok, apa nggak bisa dibeli? Kalau sekarang weaponnya adalah virus. Apa itu virus? Corona. Iya, COVID-19 ini weapon, Bu, bisa menghabisi seluruh nyawa Iya, manusia. weapon. Interpretasi karena dia barusan aja melihat sudah sejauh mana virus itu udah mencekamnya pada daerah mana, jadi akhirnya weapons itu ke situ. Nah itu pengalaman dunianya, ya. Jadi nggak salah, makanya kalau mengajar di sekolah harus jelas weapon dalam yang mana, untuk apa, semantik meaningnya harus dikasih tahu. Nah kita bicara tentang apa, particular image dan universal concept, tapi kita udah bisa ke semantic meaning, ke derivational meaning, ya. Derivational, makna yang satu ya akan memberikan makna yang lain terhadap skemata kemampuan seseorang, pengalaman dunianya gitu. Begitu besar hebatnya lah bahasa itu. Oke, thank you ya Pak Sam udah. Oke, iya. Masih lanjut tentang language-nya, mungkin di sini saya ambil tentang content part of human language. Jadi tentang perkembangan bahasanya tadi, karena kaitannya dengan perkembangan bahasanya, maka ada satu kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil di sini ya. The content of language is identical with the content of mind. Jadi memang isi bahasa itu berarti isi pikiran kita gitu loh ya, atau kebalikannya. Benar. Nah kalau umpamanya tadi, maaf ya, Mas Nur Ridwan disuruh menjelaskan, ya nggak seperti Pak Syam. Kenapa? Nanti kalau saya bilang di situ ada pikiran yang bagus, nah Pak Mas Nur akan ibu mau ngomong gitu, tapi ya memang itu kenyataan yang baru disebutkan. Jadi kemampuan seseorang itu bukan dia nggak mampu, tapi mungkin effortnya kurang, mungkin Mas Nurnya itu late membacanya. Jadi semuanya itu mencakup dari hasil dari performance seseorang gitu, ya, ngerti ya? Ya, bukan nggak bisa. Mengapa orang tua seperti Pak Syam lebih tua dari Mas Nur bisa? Nah itu effortnya. Ya, jadi kita harus banyak orang tua yang lebih mau belajar daripada kita anak muda. Bukan nggak bisa loh, karena ada dictionary, bisa bertanya, bisa apa, bukan kata siap, tapi perlocutionary-nya ada UX something. Nah itu dalam pragmatik itu. Oke, go on. Okay, next slide. We talk about the language and thoughts. Oke, untuk bahasa di sini diartikan sebagai elemen yang koordinasi pikiran, coordinates element of mind. Oke, dengan begitu jadi its mind is able to communicate itself and establish contact with its external world. Jadi bahasa di sini bukan berarti memang harus komunikasi dengan luar, tapi juga communicate itself. Berarti proses berpikir itu mungkin salah satunya di situ adalah ada communicate juga gitu loh ya. Antara menyambungkan pikiran satu dengan pikiran yang lainnya gitu loh. Maka disitulah mungkin bahasa, dan juga satu laginya establish contact with the external world-nya gitu. Kemudian language ada two factor, di sini ada expression dan juga content. Oke, expressionnya sebagai communicational link between speaker writer. Kemudian ada, saya tulis di sini ada biological level to function, encoding and decoding. Tadi mungkin kaitannya dengan chapter sebelumnya, bahwa memang di sini adalah sebagai coordinating, ya, encoding and decoding in the brain. So next about ada dua perspektif, object and language. External object, so us to the path of the mind, and also language lead us to the mind. I don't get the point. Is it actually? Sorry. Okay.
Mungkin kita ambil yang ke bawah di sini, Thought and Language Project Unified Experiences. Pemikiran dan bahasa ini akan memproyeksikan suatu yang tadi berkaitan dengan unified experience, itu pengalaman-pengalaman yang menjadi satu. Language-nya akan berfungsi sebagai yang merepresentasikan, yang mensimbolkan pemikiran yang ada di dalam mind, di dalam pikiran. Nah, dalam pikiran itulah yang namanya intelek tadi. Itu yang mungkin proses dari unified experience-nya. Oke, next. Functionally, ini tentang thought and language. Secara fungsional, secara fungsi bahwa pemikiran ini mendahului bahasa. Jadi pikiran kita mendahului bahasa, artinya memang bahasa itu adalah produk dari suatu pemikiran gitu. Karena the mind ini adalah terdiri dari organized stream of concept. Terdiri dari aliran konsep yang terorganisir, ya ini kurang lebihnya saya tuliskan di sini ada 8 ya. Organization of stream of concept, ada reflective thinking, self-effective thinking, systematic introspection, inductive reason, deductive reasoning, comprehensional thinking, appreciative thinking, and critical thinking. Ini adalah organization of stream of concept. Language related to mind than to outside to reality. Jadi bahasa lebih banyaknya berkaitan dengan masalah pikiran daripada dengan dunia luar. Sedangkan mind, pemikiran mendapatkan dari realitas itu melalui the sense, dari panca indera gitu. Oke, so what is the point? Oke, satu lagi di sini. Thought as one represent reality, and it's only thought the medium of thoughts, and language symbolize any aspect reality. This makes language obedient to human thoughts and to the mind. Jadi ada istilah namanya bahasa itu patuh terhadap pemikiran manusia dan juga pemikiran manusia. Tapi masalah keunggulan, jadi masalah primacy of the thought over language, keunggulan pemikiran terhadap bahasa ini mungkin katanya secara level horizontal, mungkin dikaitkan dengan masalah individunya, kelihatannya begitu. Tapi di lain pihak juga ada katanya di sini dalam at the vertical dimension, language often command over the thinking. Jadi bahasa juga sering memberikan perintah kepada pikiran. Is it something confusing actually? Ada istilah kebalikannya, beberapa perspektifnya. Mungkin Ibu dosen bisa sedikit make it clear. Apa? Iya, oke. Yang mana dulu, pikiran dulu yang datang atau bahasa? Oke, kalau dari ini pikiran dulu. Secara fungsi katanya sebenarnya pikiran dulu yang mendahului, baru bahasa. Nah, cuman dari situ akan muncul apa ya? Ada istilah tingkat kepatuhan. Bahasa itu patuh pada pemikiran manusia. Artinya dia pakai etika, Pak. Iya. Iya, ya. Jadi nggak umpamanya apa gitu terus wah kita mikir dulu, apalagi orang Jawa kan nggak bisa. Nggak bisa, orang ini juga nggak bisa diekspresikan seperti apa mau kita, kecuali kehidupan masyarakat di ini ya, Sumatera Utara, apa yang dia bilang aja gitu. Ya kan? Tapi kalau masyarakat Jawa nggak bisa kan, kalau orang dari Sumatera dia bicara itu kamu nggak bisa begitu karena itu begini gitu. Oh ya nggak bisa ya gitu. Jadi dia nggak marah. Kalau menantu sama mertua, kalau dia mau mengatakan sesuatu boleh, tapi jangan lihat mukanya kan, nggak boleh. Kalau orang Karo dia lihat dinding, tapi dia bilang, Pak menurut aku ini begini, tapi lihatnya ke dinding. Oh ya udah ya, iya aku ikut gitu. Jadi orang juga pakai etika gitu ya. Ada kesantunannya juga, jadi beda daerah berbeda juga gitu cara kita
mengatakan sesuatu. Tapi language and thought itu selalu ada gitu. Umpamanya kita nggak usah lah, ini nanti aja, besok aja dikatakan, atau nanti tunggu sebulan lagi. Kita bisa mengatur pikiran kita kan, padahal kita bisa bilang hari ini gitu. Ya kan? Bisa ngerti nggak nih teman-teman? Ya, oke. Oke Bu, thank you. Okay. And then the time is 5 minutes to 8. Oh, sorry. Number 4 about the development of symbolic behavior in the child. Ini pertama kaitannya dengan, karena memang teori tabula rasa ya, doesn't possess any content at all. Oke. Tapi yang pertamanya ada namanya organ sensation. Organ sensation only about hunger, trust, lack of warmth gitu ya. Kemudian ada next stage-nya, ini adalah recognition of self, jadi mengenali dirinya gitu ya. Kemudian juga di sini ada kesatuan antara organic experience dan juga recognition of self. Ini akan menyatu menjadi unified experiences tadi berkaitan dengan the child. Lalu kemudian di sini akan berkembang menjadi suatu awareness bahwa dirinya adalah memang the center of all. The present analysis said that the child in development cognition in the sense of the experience with outside agents given precedent over language. Language development essentially correlated to the child cognitive and social legal development. Oke, perkembangan bahasanya jadi memang sangat korelasi sekali dengan perkembangan kognisinya dan juga perkembangan sosiologikalnya. Iya, saya kira itu. Kemudian ada lagi beberapa yang berkaitan dengan development of symbolic activity. Ini adalah berkaitan dengan masalah pikiran anak yang mencoba mencapai tingkatan di mana dia sudah bisa melihat realitas yang dipresentasikan dengan simbol-simbol dalam dunia nyata. Child acquisition of verbal symbols ini ada dua dimensi, ada quantitative expansions, ada connotative and denotative expansion. 3 menit lagi Pak, yang Dedi ini aja nih, yang ini aja, dan ini sampai kepada pengembangan infant. Iya, stage aja ya. Ini contohnya anak tadi, the time is up, sayang ya. Iya, oke. Atau ini kan udah lihat nih, mungkin ada pertanyaan dari teman yang mengacu kepada yang tadi dijelaskan oleh Pak Syam. Silakan. Wanna ask question? Or we have a 3 minutes more. Coba satu yang mau ditanyakan. Ini bisa nangkap nggak kalian ini? Ini cepat loh Pak Syam ini menjelaskan. Ini. Kalian nangkap? Kita tanya aja Pak Hardi, gimana Pak Hardi? Terusin aja dulu ya. Udah 3 menit lagi loh. Iya. Jadi kalau ada satu pertanyaan yang bisa menutup sekalian. Tanggung kali Bu, terusin aja Bu. Terusin aja. Terserah Pak Syam, ini contoh-contohnya Mami and Daddy terus Pak. Jangan semua contohnya ini gitu doang. Iya, ini perkembangan anak ayah tingkat-tingkatannya. Jadi memang secara individu pertama mengenal bahwa ini mami dan dedinya, kemudian juga mengenal bahwa yang memberi makan, yang peduli gitu kan. Kemudian juga sampai mengenal bahwa di dunia luar juga ada mami dan dedi gitu kan. Kemudian juga sampai mengenal bahwa ada hubungan orang tua itu seperti apa. Oh, ternyata di sini hubungan ada dua yang berhubung suami dan istri gitu. Berarti 5 tahun ini dia nggak bisa dia masa ini infant development ini yang di 5 tahun ya, ada ayah, ada ini. Itu Kenara tahunya ini di 4 ke 5. Tapi sebelumnya dia nggak bisa nangkap siapa ini Oma adalah anaknya mamanya Kenara. Ini dia pertama dia nangis, no this is my mom, bukan this is my daughter. Jadi dia pikir diambil ibunya. Nah sekarang dia udah bilang, who is the mother of your mom? Oma, and daddy-nya opa, opung gitu. Dia udah bisa, tapi di umur di 5, sebelum 5 gitu. Nah itu kita harus tahu nih perkembangannya biar kita bisa ambil contohnya. Iya. Oke Pak.
Okay. The last semantic content of language ini berkaitan dengan semantic contentnya tentang content of mind. Ini adalah conceptual content. Ini adalah produk dari understanding of structure of mind. Kemudian juga memang ada content of language, juga pemahaman dari structure of language. Apa ya yang mungkin bisa ambil ya? Every word exists in mind its corresponding concept. Ini berarti setiap kata dalam pikiran kita itu saling berkaitan. Okay, the last mungkin I can say this about the every word in the dictionary. We can look at the combination of semantic specification. Ini karena berkaitan dengan semantic specification, makanya ke pembahasan tentang dictionary gitu loh. Karena contoh di sini mengambil kata milk, sehingga semantic contentnya ini bisa macam-macam di sini. Contoh di sini apa ya, formation of the concept component sangat akan dipengaruhi oleh kehadiran dari objek realitanya gitu loh. Apakah dia benar-benar melihat? Mungkin dalam bahasa kita kata milk ini akan banyak bervariasinya gitu loh ya. Contoh misalkan mungkin kata milk itu kalau untuk child maka di situ adalah image of mother. Mungkin bagi village milk itu adalah the image of cow, gambar mungkin sapi gitu. Bagi the urban individual maka milk itu adalah the dairy ya, pabrik pembuatan susu. Bagi masyarakat yang lain mungkin juga milk sebagai part of meal. Bagi yang lainnya menganggap bahwa ini adalah never drink milk during meal. Bagi yang lainnya sebagai vegetarian atau juga non-vegetarian. Oke, mungkin di sini adalah sebagai kaitannya dengan socio-cultural connotation. Kemudian the last ini adalah essential level human mind. Sebenarnya kaitan yang tadi sudah ini adalah intisari konsepnya, micro konsep elemen, makro dan juga organized stream of konsepnya. I think enough. That's all. Thank you Pak. Ini bagus sekali nih ya ini. Jadi judulnya itu kan judulnya Language and the Mind. Nah, minds-nya itu bisa bervariasi dalam konteks derivational meaning, dari makna lexical meaningnya. Jadi dia mengatakan milk. Nah, milk itu dilihat dari kemampuan seseorang memaknakannya gitu. Nah, itu dia semantic meaningnya itu bisa diinterpretasikan. Jadi ada pragmaticsnya gitu. Semantic kontennya satu, tapi melihat dari siapa yang memaknakannya nanti akan berubah gitu. Ada makro, ada mikro. Nah kalau mikronya ini dalam konteks yang kecil, makro dalam konteks yang besar. Ini sebenarnya udah jelas ya, udah jelas. Tinggal kalau ada pertanyaan aja nanti bisa dijawab gitu. Language and the mind itu. Teman-teman harus mengatakan thank you very much to Pak Syam ya. Udah begitu beliau udah berusaha keras untuk bisa. Terima kasih Pak Syam. Thank you Mr. Syam. You're welcome. Main-main juga. Jadi Thank kalau nanti you. Pak Syam ini Thank you, Pak nilainya Syam. bagus, nggak salah ya bahwa beliau udah bersusah payah untuk itu. Ini waktunya saya mikirin waktunya 20 lewat 4 gitu lewat 4. Setelah ini siapa yang belajar, siapa yang ngajar ya? Gua Om. Oh udah deh stop. Oke. Makasih ya Bu. Nanti lagi ya kita Iya. terus next week ya. Boleh bertanya-tanya lagi. Iya. Atau kalau mau ya di sini aja di WA. Ini apa Pak Syam? Nanti kita jawabnya rame-rame gitu. Iya. Apa enggak lagi masih baru di pikiran kita. Language and the mind. Thank you very much. See you. Iya. Makasih Bapak. Ya, baik. Pak Nur juga harus belajar keras seperti Pak Syam ya. Malu nanti. Iya Ya, Bu. bye.
Oke. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.